Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Damaya Rifa, nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Cahya Hartari, kelas 10 6, absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sudrisno, absen 19, kelas 10 6. Letak wilayah kerajaan Kesultanan Aceh terletak di ujung pulau Sumatera. Wilayah kekuasaannya sangat luas, yaitu sebagai pesisir barat dan timur bagian utara pulau Sumatera, serta daerah pedalaman di sekitar pesisir tersebut. Di pesisir timur, wilayah kekuasaannya sampai ke Kampar dan Riau, sedangkan di pesisir barat sampai ke Indrapura. Sumatera Barat, kesultanan ini berdiri pada tahun 1514 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Kesultanan ini disebut juga Aceh Darussalam dengan pusat kesultanan terletak di Banda Aceh atau Kutaraja. Sejarah berdirinya. Cikal bakal kerajaan Aceh tidak terlepas dari kerajaan yang pernah berdiri wilayah tersebut. Salah satunya Kerajaan Lamuri atau Indrapura. Saat Sultan Alauddin Hisham Shah pada tahun 1465 sampai 1480 Masehi berkuasa, beberapa kerajaan kecil dan Pidie bersatu dengan Lamuri yang saat itu telah berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam. Sultan Ali Mughayat Shah juga membentuk angkatan darat dan laut yang kuat demi membangun kerajaan yang kokoh. Setelah mendeklarasikan berdirinya Aceh Darussalam, Sultan Ali Mughayat Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri kerajaan Aceh yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Yang kedua, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, bersikap waspada terhadap negara barat. Yang keempat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Yang kelima, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah dan ekspansi wilayah kerajaan Aceh terus dijalankan. Sumber-sumber sejarah Kesultanan Aceh. Yang pertama, Kitab Bustani Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Roniri pada tahun 1637 Masehi. Yang kedua, ada Genta Perunggu Cakradonya yang merupakan hadiah dari Kaisar Tiongkok untuk Sultan Aceh. Yang ketiga, ada Gunongan, berlokasi di bekas Taman Goyroh Kesultanan Aceh di Banda Aceh. Yang keempat, ada makam Sultan-Sultan Aceh yang terletak di Banda Aceh. Yang terakhir, ada Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Raja-Raja Kesultanan Aceh. Raja pertama sekaligus pendiri dari Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang menjabat dari tahun 1496 sampai 1528 Masehi. Raja terbesar dari Kesultanan Aceh ialah Sultan Iskandar Muda yang menjabat dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Raja terakhir dari Kesultanan Aceh ialah Muhammad Daud Shah yang menjabat dari tahun 1974 sampai 1903 Masehi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting Kesultanan Aceh. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan para penjajah Belanda. Dimulai pada tahun 1873 hingga 1904, Sultan Aceh kemudian menyerah pada Januari 1904. Sultan Muhammad Daud Shah menyerah kepada Belanda. Akan tetapi perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh raja-raja feodal atau Boleh Balang dan para ulama dengan perang gerilya masih berlangsung hingga 1914 dan perlawanan sporadis berlangsung sampai 1942. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang kemunduran Kesultanan Aceh. Pada tahun 1641 atau sepeninggalan Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta
Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir, Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Peninggalan Kesultanan Aceh. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di Banda Aceh. Yang kedua ada Taman Sari Gunawan. Yang ketiga ada Benteng Indropatra. Yang keempat ada Meriam Kesultanan Aceh. Yang kelima ada Makam Sultan Iskandar Muda. Yang keenam ada Uang Emas Kerajaan Aceh. Dan yang ketujuh Hikayat Aceh berupa karya sastra.